Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Angelina, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis makalah karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, yang akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama adalah penulisan kata di, yang kedua kesalahan pengetikan, yang ketiga penggunaan tanda baca, yang keempat penggunaan huruf kapital, yang kelima penggunaan kata baku, dan yang keenam penggunaan kata berlebihan. Baik, materi yang pertama yaitu penulisan kata di. Kata di sebagai kata depan. Setiap kata yang memiliki fungsi sebagai kata depan harus ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata di sebagai kata depan dapat ditulis secara terpisah apabila digunakan di depan kata benda yang menyatakan tempat, nama, waktu, dan lokasi. Kata di sebagai awalan. Kata di sebagai awalan harus ditulis tersambung dengan kata yang mengikutinya. Penulisan kata di sebagai awalan ini bisa digunakan apabila diikuti oleh kata kerja pasif. Jadi, cara lebih mudah mengingatnya yaitu dengan cara pembedaan penyambungan kata di dengan antara menunjukkan tempat, lokasi, dan kata kerja pasif. Contohnya yang pertama terletak pada halaman pengesahan telah dipertahankan, yaitu disambung karena mengandung kata kerja pasif. Yang kedua, pada halaman 1, kinerja masyarakat terutama di pedesaan dipisah karena menyatakan tempat atau lokasi. Jadi, selanjutnya adalah materi typographical error. Typo adalah singkatan dari typographical error yang merujuk pada kesalahan pengetikan atau penulisan dalam teks. Typo biasanya terjadi karena kesalahan manusia saat mengetik, seperti salah ketik, huruf, angka, ataupun simbol. Seperti pada contoh, kalimat yang salah yaitu jenis kegiatan A yang dibiayai melalui alokasi dana desa atau ADD. Nah, pembenarannya adalah jenis kegiatan yang dibiayai melalui alokasi dana desa atau ADD. Jadi pembenarannya ada di kata yang. Lalu selanjutnya, yang salah itu kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Nah, pembenarannya yaitu kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Jadi pembenarannya ada di kata individu, di mana V-nya hanya menggunakan satu huruf saja. 3. Penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Untuk contoh kesalahan yang pertama ada keterampilan, pengalaman, energi, dan ambisinya. Seharusnya itu yang benar keterampilan, pengalaman, energi, dan ambisinya. Ada koma di depan kata dan. Dan yang selanjutnya untuk contoh kesalahan yang kedua ada subjek dari dunianya sendiri, oleh karena itu wajar apabila. Dan pembenarannya seharusnya subjek dari dunianya sendiri, oleh karena itu, wajar apabila. 4. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran lebih besar dan berbentuk khusus dibandingkan dengan huruf biasa. Dalam bahasa Indonesia, penggunaan huruf kapital diatur dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Huruf kapital biasanya digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama institusi atau organisasi, gelar kehormatan, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa contoh kesalahan penggunaan huruf kapital. Kesalahan pertama pada penulisan judul Kesejahteraan Masyarakat di Desa Huta Durian, Kecamatan Bintang Bayu. Dalam penulisan judul, penggunaan huruf kapital memiliki aturan yang spesifik. Dalam kata umum seperti di, seharusnya huruf D di awal kata tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital, tetapi ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Kemudian, kesalahan kedua terdapat pada kata desa, Miau Baru. Terdapat kesalahan pada penulisan kata desa. Apabila kata desa diikuti dengan nama tempat atau geografis, maka huruf D pada kata desa ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Pembahasan yang selanjutnya adalah penggunaan kata baku. Kata baku merupakan kata-kata yang penulisan dan pengucapannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI, atau yang dulunya disebut sebagai Ejaan yang Disempurnakan atau EYD. Untuk contoh yang salah adalah dapat dikatakan bahwa akuntabel dapat dipengaruhi oleh tahapan pengelolaan alokasi dana. Yang contoh yang benar
Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh tahapan pengelolaan alokasi dana. Untuk yang contoh yang selanjutnya yang salah, pemberdayaan masyarakat di lokasi dana desa dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat desa Salopalai. Dan pembetulannya, pemberdayaan masyarakat di lokasi dana desa dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat desa Salopalai. Selanjutnya adalah penggunaan kata berlebihan atau biasa yang disebut dengan pemborosan kata. Pemborosan kata adalah penggunaan kata atau kalimat yang tidak memiliki arti secara tidak perlu dalam tulisan. Secara sederhana, pemborosan pada kata terjadi karena menambahkan kata yang sebenarnya tidak perlu. Pun contoh dari pemborosan kata dapat dilihat dari halaman 79 pada paragraf 1. Yaitu pada kalimat cenderung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya yang benar adalah cenderung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya penggunaan kata pada halaman 77 paragraf kedua, yaitu pada kalimat variabel bebas terhadap variabel terikat. Kalimat yang benar adalah variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun kesimpulan yang telah kami sampaikan dari presentasi ini adalah dari hasil analisis kami di atas dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat masih banyak kesalahan bahasa yang terjadi pada berbagai aspek seperti ejaan, pilihan kata, struktur kalimat, kata baku, dan penggunaan tanda baca. Kesalahan ini dapat mempengaruhi kejelasan dan keakuratan informasi dalam karya tulis ilmiah, sehingga penting untuk melakukan analisis secara cermat. Penggunaan bahasa yang tepat dan sesuai kaidah sangat penting untuk menjaga keselarasan antara isi dan penyampaian, serta memudahkan pembaca dalam memahami gagasan yang disampaikan. Dan begitu, pemahaman dalam mengoreksi kesalahan bahasa, kualitas tulisan ilmiah akan dapat meningkat sesuai dengan standar akademis. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.